Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Kali ini Kisah akan membahas cerita tentang terowongan ijo Kebumen. Bagi orang yang sering bepergian keluar kota, mungkin sudah tidak asing lagi dengan terowongan kereta api ijo. Terowongan ijo merupakan terowongan kereta api di daerah Kebumen yang berlokasikan di sebelah timur stasiun Ijo, tepatnya pada Desa Bumi Agung, Kecamatan Rawakele, Kabupaten Kebumen. Terowongan ini memiliki panjang sekitar 580 meter dan dibangun pada tahun 1885 sampai 1886 yang mana menembus perbukitan Gunung Kapur Malang. Terowongan ijo ini terkenal sebagai lokasi syuting film kereta api terakhir. Pembangunan terowongan ini dulu telah menelan banyak sekali korban jiwa karena memang dilakukan dengan sistem kerja paksa. Jika dilihat dari bentuk muka terowongan memiliki keunikan, yaitu berupa dinding luar yang tidak rata, karena dinding tersebut tersusun dari batu kali yang disusun dengan sangat rapi. Pada ornamen datar di atas muka terowongan dibuat khas, yaitu bergerigi dengan sebuah lekukan setengah badan. Meskipun usia terowongan tersebut sudah sangat tua, tapi untuk konstruksinya masih sangat kokoh. Terowongan ini menjadi pilihan bagi rel fans yang berburu kereta api masuk dan keluar dari terowongan. Tapi dengan adanya rencana pembangunan jalur ganda, yaitu rute Kroya ke Tuarjo, maka dengan terpaksa terowongan ijo kemungkinan besar akan dinonaktifkan karena adanya rute baru untuk jalur ganda Kroya ke Tuarjo yang akan dibangun di samping terowongan ijo dengan membelah bukit. Meskipun demikian, terowongan ijo ini akan tetap dikenang dan masih tetap dipertahankan meskipun nantinya sudah tidak akan dilalui oleh kereta lagi dan mungkin akan dijadikan sebagai cagar budaya untuk mengenang perjuangan para rakyat pribumi yang telah menjadi korban kerja paksa oleh penjajah. Kisah mistis terowongan ijo. Dari cerita dan kabar yang sudah beredar, konon di salah satu bantalan rel kereta api yang terdapat di perlintasan kereta adalah sebuah kuburan petugas kereta api pada masa itu. Petugas tersebut terkena bom pada saat berusaha memperbaiki rel kereta yang terkena bom Belanda sebelumnya. Terlepas dari kisah yang terdapat pada film Kereta Api Terakhir, ternyata cerita yang sudah beredar mengenai penampakan makhluk astral yang ada di daerah terowongan tersebut lebih menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Cerita mistis yang pertama adalah tentang penampakan salah satu seorang petugas zaman DKA yang ada pada dinding mulut terowongan. Dikisahkan pada suatu malam, salah satu seorang petugas juru pemilik jalur rel sedang bertugas memeriksa bantalan dan kunci penambat rel sepanjang petak tersebut. Tiba-tiba dirinya melihat sosok seorang petugas yang juga menggunakan seragam yang sama seperti digunakan oleh dirinya. Pada saat petugas tersebut menghampiri sambil berjalan menelusuri jalur rel, tiba-tiba sosok tersebut menyapa petugas tadi. "Tugas, Pak," si petugas menjawab. "Iya, Pak," sambil menilik jalur rel. Sosok tersebut juga menjawab lagi. "Hati-hati, Mas." "Ya, Pak." "Mari, Pak," balas petugas tersebut. Setelahnya, berjalan beberapa meter dari tempat ia berpapasan dengan sosok tersebut, dirinya baru menyadari meskipun pakaian yang mereka kenakan sama, tapi logo yang terdapat di pakaian mereka itu berbeda. Dan setelah dirinya menengok ke belakang untuk mencari sosok tersebut, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Kisah mistis terowongan kereta api ijo. Kisah mistis yang kedua datang dari beberapa pengalaman para masinis yang sedang membawa rangkaian kereta malam yang melintasi di terowongan tersebut. Dari para kisah yang beredar, seringkali para masinis diperlihatkan dengan sosok yang menyerupai pocong maupun sosok yang berkelibat melintas di depan kereta yang mereka bawa. Selain dari sosok-sosok tersebut, ada juga yang pernah melihat sebuah keranda jenazah ditaruh di tengah jalur rel kereta. Tapi yang anehnya, kata yang melihat saat kereta melintas, keranda jenazah tersebut hilang dengan sendirinya. Bahkan ada juga yang diperlihatkan dengan keranda terbang. Selain keranda terbang, ada juga yang melihat sebuah sosok orang sedang mengangkut keranda jenazah berjalan di tengah rel kereta api pada tengah malam. Di daerah tersebut memang banyak sekali korban jiwa yang meninggal di area terowongan ijo.
dan menjadikan area tersebut sangat kental dengan suasana dan aura yang sangat mistis. Belum lagi ditambah dengan kabar dan cerita-cerita, terdapatnya banyak sekali penampakan makhluk astral yang dikenal sebagai penghuni area tersebut. Konon, ceritanya di tempat tersebut juga menjadi tempat untuk orang bunuh diri. Nah, itulah cerita mistis yang terdapat di Terowongan Ijo yang mana kami dapatkan dari berbagai sumber dan dari beberapa cerita para orang-orang di sekitar tersebut. Tapi perlu diingat bagi teman-teman bahwa kita itu tidak boleh takut dengan hal-hal seperti itu. Karena takut itu hanya kepada Tuhan. Jangan takut terhadap hal-hal mistis seperti itu.